bisa dikirim penjelasannya. Ibu buat saja penjelasan dulu. Nanti kita Oke ya. Ini kita akan membahas lebih jauh tentang hubungan antara tumbuhan dengan air ya. Pekan lalu kan kita sudah bahas bagaimana itu sifat-sifat air, bagaimana fungsi air ini fungsi air di dalam tanaman, kita sudah bahas itu. Tentang molekul air juga sudah, tentang sifat kimia dan fisika juga sudah. Nah, sekarang kita mau lihat seperti apa sih sebenarnya karakteristik air yang hubungannya dengan tanaman ya. Nah, di sini ada karakteristik dari air, di mana dia itu pada dasarnya air itu mampu membentuk ikatan ya. Jadi sebenarnya setiap benda itu dia mempunyai ikatan karena benda itu dia tersusun dari bagian terkecil. Contoh ya, misalnya kertas. Kertas itu ibu gunting-gunting, gunting terus sampai bagiannya kecil sekali, tidak bisa dipotong lagi. Nah, ternyata kertas itu sebenarnya disusun oleh partikel-partikel yang lebih kecil. Jadi kalau kita sebut partikel kecil itu atom, ya. Jadi gabungan atom-atom itu nanti membentuk molekul. Nah, molekul inilah yang bergabung kemudian membentuk benda. Oke, jadi ada perbedaan struktur antara struktur atom dan struktur molekul, antara benda cair, benda padat, dan benda gas. Oke, kalau benda padat itu struktur atomnya dia nempel-nempel gini, nempel-nempel satu sama lain ya, berdekatan. Jadi apa yang terjadi sehingga dia tidak bisa terlalu bergerak ke sana kemari ini atomnya. Nah, makanya kebanyakan benda padat itu dia bentuknya statis, ya tidak gampang berubah. Kecuali kita gergaji atau kita potong itu baru bisa terpisah, gitu ya. Beda dengan air. Kalau air, struktur atomnya itu ada jarak. Misalnya seperti ini. Kalau tadi benda padat dia rapat, kalaupun dia bisa bergerak, atomnya itu paling dia berputar-putar saja di tempatnya, kalau benda padat. Tapi kalau benda cair, dia akan memisah seperti ini. Jadi apa yang terjadi, dia mampu bergerak, atomnya ini mampu bergerak ke sana, ke sini, mengambil tempat kemanapun ada ruang. Dia bisa mengisi ruang ya. Nah, itu yang membedakan. Nah, bagaimana dengan gas? Gas itu posisinya juga berjauhan, malah lebih jauh lagi jaraknya dibandingkan antara partikel air ya, misalnya seperti ini. Makanya dia gampang sekali terpisah partikelnya, gampang sekali mengisi ruang. Oke, sekarang kita lihat. Ya. Dede sih ya, tunggu dulu ya. Là
yang tidur. Oke. Sampai di mana tadi? Jadi karakteristik air di sini yang mesti kita bahas ya, karena ini terkait dengan tumbuhan ya. Ya di sini kohesi. Jadi ada salah satu sifat air namanya kohesi ya. Nah, kohesi itu ikatan antara molekul air. Jadi antara atom satu dengan atom yang lainnya dalam satu jenis yang sama, dalam satu jenis ya. Jadi dalam satu benda yang sama itu ada ikatan di dalamnya, namanya ikatan kohesi. Jadi air dengan air itu terjadi ikatan kohesi, gitu ya. Kalau satu lagi sifat yang satu lagi namanya adesi. Kalau adesi itu sebaliknya. Jadi ada ikatan antara atom di situ, tapi antara benda yang berbeda jenisnya. Misalnya antara benda padat dengan benda cair. Ya gitu ya. Itu perbedaan signifikannya. Nah, contoh nih di peristiwa kohesi itu tidak bisa bercampur antara air dengan minyak ya. Kita tahu bahwa air sama minyak itu sama-sama benda cair kan, sama-sama benda cair. Tapi kenapa pada saat kita masukkan ke dalam wadah yang sama, itu dia memisah air di bawah, minyak di atas, gitu kan? Padahal sama-sama benda cair. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam minyak itu ada ikatan kohesi tersendiri dan di dalam air juga ada ikatan kohesi tersendiri. Dan mereka tidak bisa menyatu. Gitu ya. Jadi kohesinya mereka sama-sama kuat. Jadi tidak bisa menyatu. Gitu. Kemudian contoh lain seperti air di daun talas. Nah, kalau talas itu apa ya? Keladi atau salongge. Dia kalau orang Duri bilang salongge. Nah, itu air di daun talas, dia tidak bisa membasahi permukaan daun talas karena ada lapisan di permukaan daun talas itu seperti lilin yang sifatnya itu dia memiliki ikatan kohesi yang kuat. Jadi dalam benda itu memiliki ikatan kohesi yang kuat. Nah, itu mengalahkan ikatan adesinya. Kan kita tahu antara air dengan daun talas ini benda yang berbeda ya kan? Nah, kalau ikatan adesinya kuat, air sama daun talas itu akan menyatu, daun talas akan basah, air akan terpecah, tidak berbentuk bola seperti ini. Tapi kan yang terjadi tidak seperti itu. Mereka tetap memisah karena masing-masing lebih kuat pada ikatan kohesinya. Di sini ada ikatan adesi sebenarnya, cuman sifatnya lebih lemah, jadi tidak bisa dia menyatu. Begitu ya. Jadi kalian kalau punya pasangan suatu hari nanti, kalau memang ikatan antara kalian itu lebih kuat yang ikatan persamaan sifat misalnya, nah itu akan menyatu, kalian akan menyatu. Itu namanya ikatan kohesi. Tapi kapan ikatan kalian itu didasari oleh perbedaan yang sangat mendasar, satunya misalnya cantik, yang satunya yang cowoknya tidak ganteng gitu kan. Itu kan sudah sangat berbeda. Jadi akan ada ikatan adesi di situ. Jadi akan tidak bisa menyatu. Gitu ya. Nah, ini adesi tadi adanya ikatan antara
dua benda yang berbeda, tapi dia mampu bercampur. Ya. Sepertinya tadi analoginya Ibu terbalik ya, salah. Kenapa tidak ada yang protes, dia? Nah ini contohnya air di daun talas, ini contohnya air di kaca. Antara air dengan permukaan kaca, ini kan dua benda yang berbeda, ya kan? Dua benda yang memiliki struktur yang berbeda. Tapi di sini dia bisa menyatu. Dia bisa menyatu karena ada ikatan adhesi di sini. Sementara di sini ini juga dua benda yang berbeda, tapi dia tidak bisa menyatu karena ikatan adhesinya tidak terjadi di sini. Yang di sini yang ada hanya ikatan kohesi. Ini habis. Contoh di peristiwa adhesi ini, tinta yang tumpah pada kertas, itu tintanya akan meresap pada kertas. Jadi mereka ada penyatuan ya. Contoh lagi air dengan kopi atau teh dengan kopi. Itu kalau air dengan gabus. Hah? Kalau air dengan gabus. Air dengan gabus. Nah, itu kan menyatu tidak kira-kira? Gabus itu dia hanya ada di atas, dia hanya ada mengapung. Nah, itu lain lagi kasusnya. Nanti kita bahas, ada kasus tersendiri itu. Jadi dia kalau bicara adhesi kohesi, dia lebih besar kohesinya daripada adhesinya, makanya dia tidak bisa bercampur. Gitu? Lebih besar kohesinya daripada adhesinya, masing-masing mempertahankan strukturnya yang tidak bisa bersatu. Kapan air Ibu? Hujan deras di sini. Deras ya? Ibu. Dengan air. Bagaimana? Saya minta dulu headset sama Onti. Iya, kemana? Nah, nyamuk kuat kebetulan nih. Saling kirisan. Jadi itu kedua benda dia menyatu kalau ikatan adhesinya kuat. Tapi kapan lebih kuat ikatan kohesinya, maka dia akan terpisah. Gitu ya. Paham ya? Deras sekali hujan. Suara Ibu jelas, jadi suara saya jelas ya? Saya tidak bisa mendengar suara kalian. Halo? Halo? Ya, Bu. Halo? Jaringan Ibu. Halo? Tes. Ya, Bu. Oke. Nah, jadi begitu. Nah. Ya, ini menyatu antara air dengan kaca karena ikatan adhesi di sini dia itu kuat. Kalau di sini dia tidak bisa menyatu karena ikatan adhesinya lemah. Ikatan adhesinya lemah berarti ikatan kohesinya itu kuat. Jadi antara air dengan air, antara atom di dalam daun talas itu kuat. Gitu ya. Halo Ibu. Hah? Bagaimana? Oke. Contoh lain. Ini adanya air di telapak tangan. Nah, air di telapak tangan itu dia bisa membasahi tangan kan? Nah, itu ikatan adhesinya yang kuat di situ.
Oke. Nah, ini ada rumusnya ya. Ada rumusnya. Ini ada rumusnya. Kalau gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adhesinya, maka terjadi pencampuran antara air itu, ya. Tapi sebaliknya, jika gaya kohesinya lebih kecil daripada adhesinya, maka permukaan cairan akan tidak menyatu. Oh, kalau di sini dia bicara tentang cembung atau cukung, ya, ada nanti bahasanya di bawah. Oh, ini. Ya, dia akan tercampur. Kalau kohesi yang lebih besar, dia tidak akan tercampur. Itu poinnya di situ ya. Bisa ya? Coba siapa ya? Saya mau dengar pemahamannya. Coba Asri nih. Asri nih, coba bedakan antara adhesi dengan kohesi. Bedanya. Asri nih mana? Bu, Ya, coba paham deh tadi penjelasannya Ibu deh. iya Bu, misalnya kalau adhesi gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis. Misalnya tadi Ibu yang daun talas dengan air. Itu Ibu yang adhesi yang tidak seperti minyak dan air Ibu yang tidak bisa bercampur. Oke. Jadi begini nah. Itu adhesi, peristiwa adhesi itu peristiwa tarik menarik. Itu judulnya tarik menarik antara partikel yang tidak sejenis. Karena dia mampu melakukan tarik menarik, akhirnya dia bercampur. Bendanya berbeda, partikelnya berbeda, tapi karena dia mampu saling tarik menarik, makanya dia bercampur. Itu adhesi. Paham? Oh iya Ibu. Coba ini antara gambar ini air kaca dan air daun talas, yang mana yang kira-kira lebih besar adhesinya? Kembali ke poin, kalau dia adhesi, ada dua partikel yang berbeda. Air kan sama kaca, dua partikel yang berbeda. Tapi karena dia menyatu, makanya terjadi ikatan antara mereka. Ya toh? Terjadi ketemu ini partikelnya air dengan partikelnya kaca, makanya dia menyatu. Nah, inilah yang kita sebut adhesi kita. Nah, kapan dia tidak menyatu? Karena masing-masing kuat sama ikatannya sendiri. Dia tidak mau membuka dirinya, dia menutup diri gitu. Kohesi itu dia menutup diri. Dia cuman lebih teguh sama pendiriannya sendiri, dia tidak mau buka dirinya ke orang lain. Itu kohesi. Nah, karena ini airnya tidak mau membuka dirinya dengan partikelnya daun talas pun begitu, tidak mampu tidak mau membuka ikatan partikelnya untuk menerima air, akhirnya mereka masing-masing tidak menyatu. Gitu. Jelas ya? Nah, Iya Ibu. ya coba Astrid, yang mana ini adhesi, yang mana kohesi? Air sama kaca dan air sama daun talas. Yang mana adhesi, yang mana kohesi? Itu yang Ibu, yang daun talas sama air kohesi. Kalau itu yang kaca dengan air adhesi, Bu. Cocok Ibu? Cocok. 100. Nah, ini lagi. Ini tadi yang kita sebut ini ada namanya meniskus cembung atau cekung. Nah, ini kalau dia cekung itu biasanya terjadi pada air yang ada kita letakkan di gelas misalnya, itu permukaannya itu dia cekung. Nah, beda sama air raksa. Kalau air raksa itu ditaruh di gelas itu permukaannya dia cembung. Ini kenapa? Ini juga disebabkan adanya peristiwa kohesi sama adhesi. Kita lihat ya. Yang cembung itu terjadi jika kohesi lebih besar daripada adhesi.
Sedangkan yang cekung itu terjadi pada saat adesi lebih besar daripada kohesi. Tapi saya yakin kalian akan bingung yang ini. Kita skip saja yang meniskus. Kemudian kita bahas lagi tentang akibat yang terjadi, karena adanya peristiwa kohesi dan adesi ini. Ini yang penting, peristiwa kapilaritas. Kalian sudah bikin ya tugasnya? Ini yang penting ya, kapilaritas. Kapilaritas itu peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler.